bagaimana ternyata penurunan fungsi otak di usia muda itu sangat possible terjadi. Wah, di usia muda otaknya fungsinya udah menurun. Sayang banget, jadi nggak bisa produktif dong. Bisa begitu, makanya kita harus mencegahnya. Bagaimana ya cara mencegahnya? Ya sudah, kalau begitu kita bersama-sama akan ngobrol dengan orang yang tahu banyak soal ini. Baiklah, mari kita sambut. Mas Uyung dari Detik Health. Celing. Halo, selamat sore. Jadi ikutan nadanya gitu. Halo, selamat sore. Aduh, ini penurunan fungsi otak. Serem banget, Pak. Ya kan? Iya, apa sih Mas fungsi penurunan fungsi otak itu definisinya? Gak tahu ya fungsinya apa ya otak ya. Apa jadi berpikirnya jadi lama kali apakah, ya? kita jadinya suka gak seimbang hidupnya? Kan otak tuh membuat seimbang katanya. Enggak, otak itu kan pusat koordinasi kan. Iya. Sistem saraf itu berpusatnya di otak. Nah, fungsi otak sendiri ya macam-macam. Kognitif itu yang buat kita mikir segala macam itu. Terus fungsi memori juga ada, menyimpan ingatan-ingatan mantan segala macam. Oh, wow. Itu yang pertama sekali diingat itu ya. Fungsi otak, terus fungsi koordinasi juga, kita menggerakkan tangan, menggerakkan badan kayak gitu. Itu kan mostly dikendalikan oleh otak. Walaupun ada juga yang bergerak sendiri kayak jantung, paru-paru kayak gitu. Iya, tapi mostly otak ya. Yang pokoknya yang dengan sadar itu dari otak perintahnya kayak gitu. Terus kemudian memproses ngerasain sesuatu, melihat sesuatu itu kan diprosesnya di otak, informasi kayak gitu. Ya macam-macam sih fungsi otak. Nah kalau dikatakan penurunan fungsi otak itu biasanya spesifik. Fungsi otak yang mana gitu misalnya. Kalau misalnya jadi susah mikir gitu, susah mencerna informasi kayak gitu, biasanya kognitifnya yang kena. Terus kalau misalnya habis kena stroke, susah jalan segala macam, fungsi otak juga yang kena gitu. Itu fungsi koordinasi. Jadi dia mau gerakin kanan tapi kok yang bergerak kiri kayak gitu misalnya gitu. Itu konslet gitu di atas ininya kabel-kabelnya ya gitulah pokoknya gitu. Oh gitu. Terus analoginya fungsi gitu ya. Memori gitu misalnya. Mantanku dulu siapa ya gitu. Oh lupa mantannya siapa, kan gak mungkin tuh tiba-tiba lupa. Oh iya. Lupa nama ingat rasa. Wow. Rasanya apa Pak Strawberry? Iya rasa itu juga diolah di otak. Oke, betul. Mas, tapi kalau aku nih ya, ini adalah salah satu fungsi penurunan otak atau bukan. Jadi itu aku suka gini. Penurunan. Belum. Langsung dijudge. Penurunan. Enggak, jadi aku suka gini, misalkan nih, aku dari kamar ke bawah rencananya adalah mau minum. Tiba-tiba pas nyampe bawah, terus habis itu malah melakukan hal yang lain, misalkan makan, terus naik ke atas tanpa minum. Terus pas di atas kayaknya gue gak mau makan, tapi gue mau yang lain. Itu apa penurunan, ya? Lupa gitu ya? Lupa, ya lo suka juga gak sih? Itu namanya demensia. Pertanyaannya apa yang terjadi di atas gitu. Kalau misalnya memang ke bawah untuk minum itu kan biasanya ada penyebabnya ya. Misalnya haus gitu kan. Kalau haus misalnya turun ya harusnya tetap haus ya. Iya. Kalau di bawah haus ya tetap minum gitu. Masalahnya kadang-kadang kan kita turun mau minum tapi sebenarnya ada tujuan lain kayak gitu. Nah itu yang kelupaan. Ya itu mungkin lupa gitu. Tapi kan harusnya dia kalau mau minum sampai harus ke bawah gitu ya, berarti karena haus Mas. Tapi sampai dia lupa gitu bahwa dia haus, berarti penurunan fungsi. Ya bagus dong, gak jadi haus berarti. Oh wow, hemat air. Hemat air. Enggak, tapi bener-bener suka banget lupa yang kayak misalkan nih gue naro handphone nih di kantong. Terus tiba-tiba gue di rumah ya, bisa tiba-tiba yang kayak hilang handphonenya. Padahal ada di kantong. Mungkin Mas Uyung gak bisa diagnosis karena bukan dokter juga. Ya bisa juga seperti itu, tapi kan gak sesimpel itu juga menyimpulkan apakah ini penurunan atau enggak. Bisa juga kan kalau misalnya ke bawah gitu terus sekedar terlalu banyak pikiran atau memang orangnya gampang ke distract gitu, bukannya lupa tapi memang teralihkan. Jadi tadinya haus tapi jadi lapar kayak gitu. Mau minum malah bikin mie instan kayak gitu kan. Iya suka kayak gitu. Oh gampang ke distract ya. Tapi itu berarti beda tuh, bukan penurunan fungsi otak ya. Belum tentu menurun, bisa jadi malah meningkat kan. Tadinya cuman fokus ke minum tapi malah mau mikirin yang lain, malah benerin apalah tuh, kompor. Meningkat gue berarti. Tadinya mau ketemu Randy jadinya ketemu Brody. Benar kan, kadang-kadang suka kayak gitu ya kan. Atau ketemu dua-duanya jadinya. Agak menjauh ya, tapi faktor apa yang mempengaruhi ini penurunan fungsi otak? Banyak. Tadi katanya udah browsing. Ya kan Mas Uyung yang harus ngomong dong. Multifaktor, jadi otak itu kompleks banget karena itu juga bagian yang paling
kompleks, paling ruwet, paling macam-macam kayak gitu ya. Intinya kalau misalnya kita makannya tidak sehat, banyak lemak segala macam, itu salah satunya kan yang salah satu dampaknya kan menyumbat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang paling gampang terdampak adalah pembuluh darah yang halus. Nah, itu adanya di otak. Nah, kalau di otak bermasalah dengan itu ya aliran darah nggak lancar. Darah itu fungsinya apa sih? Mensuplai nutrisi sama oksigen kan ke organ-organ tubuh termasuk otak. Otak nggak dapat nutrisi, mati. Nah, berkurang sel-selnya, mati kayak gitu ya. Ya tadinya memorinya sekian giga berkurang kayak gitu misalnya. Kayak gitu kira-kira. Udah cuman giga, bukan tera, berkurang lagi. Agak sedih ya. Berarti Mas Uyo makanan bisa, terus kemudian ya kaitannya sama semua hal yang berhubungan dengan pembuluh darah itu ya berdampak juga ke otak. Olahraga itu kan juga salah satu upaya untuk menjaga kesehatan sistem kardiovaskular termasuk yang di otak juga gitu. Olahraga terus apa lagi ya? Stimulasi itu juga perlu sih, maksudnya orang suka ngisi teka-teki silang kan, orang banyak bilang itu mencegah demensia, mengurangi pikun. Ya, ada benarnya karena di challenge terus kan, jadi berpikir. Otak kalau di challenge dia akan menumbuhkan serabut-serabut gitulah pokoknya. Oke. Jadi kalau orang cuman hari-hari tidur-tiduran doang nih juga berarti nggak baik untuk fungsi otaknya ya. Baik. Bukan istirahat otaknya itu minimal namanya. Minimal bergerak. Nah, sebaliknya kalau misalnya terlalu banyak bergerak, kurang istirahat ya juga kecapean ya berdampak juga kan. Jadi harus balance lah. Jadi harus secukupnya. Betul, yang sedang-sedang saja. Tapi Mas Uyung berarti kalau misalnya orang kebanyakan makan gorengan itu kan termasuk tuh menghambat sirkulasi darah ke otak. Secara umum gorengan-gorengan kayak gitu, terutama yang gorengan dengan minyak yang tidak sehat kayak gitu, yang orang bilang lemak trans kayak gitu, itu kan memang berdampak ke sistem kardiovaskular. Salah satunya yaitu tadi pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang paling gampang terdampak itu pembuluh darah kecil, ya antara lain di otak, terus kemudian di ginjal itu juga terus kemudian yang di organ-organ yang banyak sarafnya itu biasanya akan terdampak. Berarti berpotensi ya. Berpotensi. Lo sengaja ya gue habis makan gorengan soalnya kan jadi deg-degan gue kepikiran. Enggak, karena kita kan sekarang apa sih yang nggak dimakan gorengan sama orang, ya kan? Apalagi orang Indonesia pasti banyak banget makan gorengan. Sebenarnya nggak dihindari sama sekali sih. Betul. Kita harus tahu porsinya dan meminimalisir risikonya. Antara lain dengan kalau misalnya minyaknya sudah tidak bagus atau ya kalau misalnya udah dipakai kayak gitu ya udah nggak dipakai ulang kayak gitu. Itu salah satu untuk mengurangi. Terus porsinya sama sekali menghindari kayaknya nggak mungkin juga karena dalam beberapa hal kita butuh lemak juga. Jadi sistem hormonal itu sebagian diantaranya aktif ketika ada lemak. Makanya itu kalau misalnya teman-teman yang atlet yang bener-bener latihannya garis keras kayak gitu, ada yang bermasalah dengan hormonal, siklus menstruasinya tidak teratur, terus segala macam kayak gitu terdampak itu salah satunya karena aktivitas fisik yang tidak selazimnya manusia pada umumnya gitu. Berlebihan. Iya, berlebihan gak baik, kurang juga baik. Ini aku baca di Detik Health nih, kebiasaan-kebiasaan di usia muda yang jarang disadari bisa memicu kerusakan otak. Ini kebiasaan yang gue lakukan beberapa diantaranya. Coba. Seperti mendengarkan musik kencang. Wow, saya lagi. Ini anak muda semuanya gitu nih Mas. Apalagi buat yang sering bepergian, mobilitas, mau dia pakai kendaraan pribadi, apa umum juga. Headset tuh kalau bisa volumenya yang full. Soalnya biar kayak bup, bener. Gitu kan vibes-nya. Berarti itu juga gak boleh ya Mas ya? Musik ya? Iya, mendengarkan musik kencang katanya. Aku belum baca sih, tapi kalau misalnya memang ada penelitiannya mestinya ada indikasi. Iya, katanya gini nih, siapa nih? Ahli saraf University of Michigan dari Dr. Baibing Chen. Beda kampus. Beda kampus. Suara bising berlebihan bisa memicu gangguan pendengaran, kepekaan pendengaran hingga tinnitus. Kalau tinnitus masuk akal karena memang langsung kan. Oke. Tapi itu berlebihan sih kategorinya ya Mas, kalau dengerin musik kencang. Iya. Makanya ada ini kan sekarang notifikasi kalau misalnya udah dengerin cukup lama dalam batas waktu berapa gitu, dia ada yang otomatis langsung ngecilin volume. Iya, betul. Sering minum soda. Ini udah enggak lagi sih. Udah enggak nih. Di kedewasaan ini agak jarang minum soda. Udah lewat lah masa-masa itu. Sama kurangnya tidur berkualitas nih, please enlighten us Mas. Tidur berkualitas tuh kayak apa? Tidur berkualitas ya yang kalau kita bangun itu seger. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya. Apakah ada hubungannya dengan durasi waktu tidur? Mostly iya, tapi nggak selalu juga. Kadang-kadang kita tidurnya lama, tapi bangun-bangun nggak seger. Itu sering banget terjadi. Iya benar-benar. Kenapa bisa juga ada orang tidur cuma 15 menit, tapi bangun-bangun. Betul. Tidur siang tuh biasanya Mas. Kayak deep sleep gitu ya
Mas ya. Nah, berarti. ada istilah deep sleep juga. Simple kalau misalnya pakai smartwatch kayak gitu suka ada indikatornya. Misalnya berapa lama durasimu deep sleep, REM segala macam kayak gitu bisa. Nah, ketika orang tidurnya berkualitas itu bener-bener tidur, maksudnya kesempatan sel-sel otak untuk regenerasi, untuk memperbaiki yang rusak-rusak kayak gitu itu adalah ketika tidur. Nah, ketika tidurnya tidak berkualitas itu tuh kita merem, kita nggak sadar, tapi sebenarnya nggak tidur, otaknya tetap bekerja. Jalan gitu. Ya? Oh, iya, nah iya, itu yang iya, terjadi iya. Kalau misalnya kalau di smartwatch atau apa kayak gitu tuh apa namanya? Pokoknya nggak deep lah, apa yang tidur ringan gitu lah. Nah, gitu. Ya, gitu lah pokoknya. Iya, jadi sebenarnya merem tapi matanya pelerak-pelerak kemana kayak gitu. Terus gitu. apa namanya? Cuma nggak sadar ya? Iya pokoknya. Atau kalau lagi stres kayak gitu. Sebenarnya tidur tapi pikiran masih jalan kayak gitu. Sebagian fungsi otak masih berkecamuk kayak gitu. Oh iya benar-benar. Nah itu nggak benar-benar istirahat. Nah itu kesempatan otak untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki sel-sel yang rusaknya, atau regenerasi artinya dia membuat sel-sel baru kayak gitu tuh tidak punya kesempatan kalau tidurnya tidak berkualitas. Berarti tidak menjamin kalau tidur 7 jam sampai 9 jam per malam itu bakal Enggak menjamin. Salah satu indikator yang juga perlu diwaspadai adalah ngorok. Ngorok itu tanda-tanda yang perlu diwaspadai bahwa tidurnya tidak berkualitas. Karena ketika ngorok itu sebenarnya kan saluran napasnya tersumbat kan itu. Nah, saluran udaranya tersumbat berarti asupan oksigen berkurang. Nah, untuk bisa untuk regenerasi segala macam tubuh berfungsi optimal kan butuh oksigen. Nah, yang nyampe ke otak juga berkurang. Tapi kayaknya nggak ada deh mas orang yang tidur nggak ngorok. Paling nggak ada batas wajar ngorok ada nggak mas? Gue nggak ngorok. Bohong. Bener. Siapa yang bisa memastikan? Ada. Gue cuman ini gigit gigi apa kayak bruxism. Ada ya? Ya ada. Paling nggak kayak tipis gitu kayak gitu. Ya nggak yang kenceng banget juga gitu, tapi kayak nggak kan posisi tidur juga ngaruh sih. Kadang-kadang kalau misalnya ngorok terus kemudian ganti posisi dia nggak ngorok lagi, itu berarti paling sering kan baring. Paling sering baring karena gravitasi, jadi lidahnya, pangkal lidahnya itu turun ke bawah nyumbat tenggorokan. Tenggorokan kayak gitu. Nah, termasuk ini ya mas ya, seberapa mahal harga bantal yang kita gunakan ya? Bisa juga. Siapa tahu kalau dari bulu angsa kan nyaman banget ya kan, kayak gitu. Itu worth it lagi, apa namanya, make sense gak sih mas yang bantal katanya bisa bikin tidur? Ya masuk akal, karena nyaman ya? Bisa jadi gak ngorok gitu. Ngaruh. Emang bisa ngaruh ya? Iya. Ya, bukan cuma gimmick ya? Ya itu sih pengaruh gravitasi posisi tidur itu nanti kalau misalnya pas pangkal lidahnya ketarik gravitasi ya dia akan nyumbat. Nah gimana caranya biar arahnya nggak ke situ gitu misalnya gitu. Iya. Sesimpel orang tadinya baring geser jadi miring gitu aja kan kadang-kadang juga ngoroknya hilang. Iya. Tapi malah gue kalau misalkan tidur pakai bantal ngorok. Kebangun gitu loh entah kenapa. Jadi mending tidur pakai bantal. Jadi ya udah nggak pakai bantal. Kasur langsung aja. Begini aja. Kalau udah capek banget kan nggak berasa. Awalnya dong kayak. Ada tipikal yang kalau udah tiduran tuh bisa langsung nyenyak ya. Kalau gue kan sebenarnya enggak gitu. Cuman lagi mencoba katanya nih mas ya, nih bener apa enggak. Jadi aku lagi latihan 2 jam sebelum tidur itu nggak megang handphone sama nggak nonton TV. Sudah dilakukan berapa lama? Kayaknya dari akhir tahun kemarin deh. Karena gue tuh lumayan susah tidur kan. Gimana dampaknya? Sejauh ini sih agak jatuhnya kalau kata keluarga gue yang tinggal sama gue ya, Kak bener-bener susah dibanguninnya. Oh gitu, pingsan. Jadi lebih nyenyak. Sampai diginiin, masih hidup gak sih nih anak? Karena dibangunin aja gak bisa. Bener-bener gitu. bener-bener gak bangun. Tapi jadinya gue bener-bener bangun pagi. Yang kayak tiba-tiba bangun sebelum alarm gue juga kayak. Tidurnya jam berapa kalau kayak gitu? Kayak jam 8 lah. Oh iya? Jam 8 gue udah tiduran. Tapi jam 12 bangun lagi kan? Enggak dong. Itu keluar. Itu khusus di hari-hari tertentu. Iya. Cuman kayak gitu, jadi kayak tapi awalnya susah tidurnya. Tapi susah bangunnya. Jadi itu dilakukan dengan cara nggak pegang handphone berapa jam sebelum tidur? 2 jam. Oh 2 jam sebelum tidur. 2 jam walaupun bergabut. Pak. Ngapain tuh biasanya baca buku? Mau gak mau baca buku, kalau enggak jujur yang gue lagi lakukan adalah main Beyblade kan. Beyblade? Lagi
lagi main Beyblade soalnya seru olahraga. Emang bisa sambil tidur main Beyblade? Jadi gue main Beyblade dulu nih setengah jam, kan capek main Beyblade. Oh gitu ya. Ya kan. Bisa nggak tuh menurut Mas Uyung kira-kira ngaruh nggak screen time itu? Ya masuk akal, karena handphone, peralatan elektronik, tontonan gitulah, itu kan distraksi juga kan. Tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk karena terhibur kan. Benar. Gitu ya ngaruh sih. Iya bener sih. Dan idealnya memang seperti itu kan, nggak ada distraksi, jadi sleep hygiene, jadi kebersihan tidur. Tempat tidur itu harusnya steril dari distraksi apapun kayak gitu kan. Even bangun itu idealnya ya bangun secara alamiah ketika tubuh sudah recharge, sudah ya baterainya full lagi kayak gitu loh. Ya udah bangun kayak gitu, nggak bangun karena alarm. Idealnya sih seperti itu. Tapi ini dong Mas jadinya masyarakat kita sekarang nih darurat penurunan fungsi otak dong. Karena banyak banget kan kita sebagai gadget sekarang. Iya benar. Mestinya ya, tapi yang ngukur siapa sih emang kita juga tahu. Enggak juga kan. Siapa? Maksudnya bisa dilihat gitu anak-anak muda sekarang mungkin susah mempertahankan atensinya. Atau mungkin susah untuk fokus. Atau susah untuk mecahin masalah gitu misalnya dalam. Bisa jadi karena dari behavior juga kan memang tidak dituntut untuk fokus juga mungkin ya, karena yang ditonton sehari-hari memang singkat-singkat kan. Konten-konten video gitu kan berapa detik gitu terus ganti lagi kayak gitu. Jarang nggak misalnya ada yang panjang kayak gitu. Panjang ditinggalkan. Entah karena tidak mudah fokus atau kondisinya tidak mengharuskan mereka untuk fokus karena memang pendek-pendek, mana yang duluan itu ya ayam dan telur lah. Iya. Oh tapi iya sih. Sama ini kan katanya kita sempat ngobrol-ngobrol sama psikolog anak, kayak kalau misalkan nonton video pendek-pendek juga mempengaruhi fungsi brain rot, benar. Kalau nontonnya pendek-pendek gitu. Sekarang gue sebisa mungkin enggak. Terlepas dari itu sih annoying sih kalau aku dengernya gitu loh. Belum tuntas sudah ganti lagi. Oh Mas Uyung sendiri tidak nyaman dengan video yang kayak gitu? Yang pendek-pendek itu? Nggak tahu ya, kalau mungkin aku yang nonton mungkin terhibur atau gimana, aku juga belum pernah mencoba dan sebisa mungkin menghindari dulu dah, takutnya nanti aku ikut-ikut kayak gitu. Tapi kalau dengerin orang, ya mbok ya kalau kamu dengerin kayak gitu pakai headset kan atau dengerin gitu pusing gitu loh. Pusing ya kayak tiba-tiba ganti baru statue habis itu ganti lagi kayak malam kayak sini terus ganti lagi kayak yang lain, jadinya tiba-tiba ada AB ya. Yang dengerin jadi kayak risih ya Mas ya. Ini apa sih ganti-ganti? Maunya apa sih? Jadi pengen ngintip kan? Iya benar. Jadi pengen ngintip kan. Mas Uyung lucu. Apalagi kalau kayak di busway gitu, di angkutan umum itu kan kadang ngelirik. Iya. Tapi itu belum Pak. Pernah Mas gitu Mas? Pernah gitu Mas? Tapi aneh banget sih orang yang di bus di Transjakarta atau di angkutan umum terus pakai dengerin TikTok atau Instagram atau Reels tapi nggak pakai headset gitu, kayak lo ngeganggu fasilitas umum. Polusi suara jatuhnya ya. Polusi suara bener. Even pakai headset pun kan kadang-kadang kalau misalnya kita nggak sengaja ngeliat itu tuh ya kepancing juga sih ngeliatin. Masa belum. Tapi nonton di gadget orang lebih menarik daripada gadget sendiri kalau gue. Iya lagi. Kayak kayak lebih fokus ya. Padahal kalau gue cek lihat sendiri nggak seseru itu. Iya kan? Kurang atensinya. Iya. Itu tanda-tanda penurunan fungsi otak juga sih kayaknya. Kok gitu? Ini ada pertanyaan, apakah ada makanan yang terbukti menurunkan kualitas fungsi otak? Atau mungkin yang bisa menambah fungsi otak kali ya? Menambah deh, kalau menurunkan yang junk food kan. Kalau menambah nih. Nambah ya yang sebaliknya. Yang sehat-sehat. Ya udah sesimpel itu sih Mas ya. Buah-buahan, sayur-sayuran. Intinya suruh makan yang sehat, menghindari yang tidak sehat gitu aja sih. Soto Betawi. Aduh enak banget lagi. Boleh gak stop ngomongin makanan, lapar. Tapi berarti makan sehat tuh kayak mungkin sop kali ya, yang nggak pakai minyak. Sop bening. Lebih ke balance sih sebenarnya. Soalnya kalau misalnya kita sayur terus gitu ya kadang-kadang ada risiko kekurangan protein. Sementara yang dibutuhkan untuk membentuk sel-sel baru itu kan protein gitu. Jadi ya tetap butuh daging-dagingan, daging merah segala macam kayak gitu ya. Dalam porsi tertentu kita butuh. Gitu. Iya sih, tapi setuju. Balance intinya. Makan sayur kebanyakan kemarin saya diare Pak. Seminggu sayurnya Pak. kali nggak benar dicuci. Bisa, terutama yang hijau-hijau itu kan ada risiko mengandung purin. Nah purin itu membentuk kristal asam urat. Kebanyakan purin Anda. Awalnya bener-bener kayak kenapa nih, kirain kan sehat kan. Emang sehat. Makan hijau tapi tiap hari. Tapi apapun kalau berlebihan. Even air putih pun kalau misalnya digelonggong 1 galon gitu kan ada risiko pembengkakan jantungnya bengkak. Oh iya benar-benar. Jadi oke nih.
Jadi apa yang kita harus lakukan nih Mas supaya mencegah fungsi otak kita menurun? Hidup sehat, terapkan gaya hidup sehat, makan yang sehat. Oke. Gitu, gaya hidup sehat juga sih. Punya pasangan yang sehat bisa nggak? Nah iya itu juga kan mengurangi stres kan. Iya betul, punya pasangan yang sehat. Boro-boro punya pasangan yang sehat, punya pasangan dulu. Di Detik Health itu kan ada asah otak. Nah, itu ya dibuka, dicobain satu-satu. Tuh, dibuka guys. Di mananya Mas? Ada yang asah otak. Di mana? Coba kita cek Detik Health. Ngasah otak. Ini kita buka Detik Kita Health. coba asah otaknya Pocut ya. Coba Cut. Yang di mana nih? Di mana ada nih asah otak nih. Coba Mas, yang mana kanalnya nih. Coba ya. Nih. Oh iya ini nih. Dari situnya aja udah kurang terasa. Nih, kepala pusing dihajar kolesterol, cek ketajaman saraf otak di sini. Coba nih, ini Mas Uyung yang nulis nih. Coba, ini pertanyaannya yang mana adalah, sih? Bisakah menambahkan tanda yang tepat? Nih, coba tanda yang tepat. Pusing dia. Udah pusing dia. Enggak ini sama ini 13 kurang 7, 4. Bener gak sih? Salah dong. 13 kurang 7, 6. Itu biasanya kita upload sore menjelang Boleh malam yang lain gitu. enggak? Jangan yang matematika. Ketika orang sudah suntuk dengan berita-berita yang berat-berat politik, ekonomi segala macam kayak gitu, udahlah kita seru-seruan pakai tebak-tebakan. Oh, coba yang lain. Ini banyak ya Detikers contoh-contohnya. Mas Uyung suka matematika kayaknya. Mas Uyung boleh nggak matematika? Kan saya pusing kalau gambar, matematika. Coba yang lain, cari yang lain. Bentar. Nih kalau yang kayak gini-gini tebak gambar suka nih. Tebak gambar. Udah, coba tebak gambar. Coba. Garuk. Gapura. Garuk. Garuk. Itu apa kantong? Garuk punggung. Kan ada kuncinya. Mana kuncinya? Enggak. Coba. Kok gimana cara kuncinya nih Mas ini? Itu kan ada beberapa slide. Dilihat kuncinya di situ. Kita habisin durasinya kayak gini aja ya. Iya nggak apa-apa Mas. Guys, buka Detik Health, ada subkanal di situ asah otak namanya. Itu buka di situ ada banyak yang bisa. Nih garuk punggung bener. Segmen bener. khusus asah otak aja. Nih. Ini apa ya, first aid? Tapi bukan first aid. Susah lagi. Aku juga lupa. Yang bikin aja lupa. Petik. Susah. Yang ini susah Mas Uyung, susah. Sakit leher. Kenapa sakit leher? Oh, kit. Oh, first aid kit soalnya kan. Itu lahar. Sakit itu nggak kelihatan leher. seperti lahar. Mas Uyung. Itu gunung. Coba satu lagi. Enggak, Reng, udah, Reng. Ya, sakit leher. Ya. Oh iya. Ya disinilah fungsi otak kita diuji ya. Teruji sih. Iya. Seru nih. Bisa nih diklik-klik. Guys, ada banyak banget ini di sini. Oh, nih kasih lihat kamera dong. Nih, gini nih. Mana? Nah, tuh kasih lihat, Cut. Nih, kayak gini nih. Tuh. Tuh banyak macamnya Detikers. Tuh. Kok habis? Kita tanya Pocut yang soal logika. Jika Senin adalah 1, maka yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah A. Selasa, B. Rabu, C. Jumat, D. Minggu. Selasa. Jika Senin adalah 1, maka yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah? Selasa. Jawabannya adalah Selasa. Betul. Pinter banget. Nggak percuma. Itu kan berapa menit kita buka-buka asah otak sudah meningkat. Iya benar. Langsung terlihat. Udah langsung meningkat. Nggak percuma handphonenya dijauhkan ya. Efektif itu kan. Sangat efektif itu. Buka Detik Health sekarang. Langsung ya kan. Oke deh, terima kasih kalau gitu buat Mas Uyung. Mas Uyung luar biasa langsung meningkat fungsi otak ini. Bener. Akan kita asah di rumah dengan buka Detik Health. Betul. Ingat asah otak. Seru-seru Detik Health. banget. Benar. Buat anak-anak juga bisa nih dari umur berapa sampai berapa nih Mas? Ya asal emosinya terjaga aja, jauhkan benda tajam atau apa gitu. Tidak ada standar. Tidak ada ya. Oke, Yang siapapun dicoba boleh aja. ikutan. Oke. Asal Menarik. kalau gagal jangan ngamuk-ngamuk.